Kali ini bukan suatu resep ya. Saya akan mengajarkan bagaimana membuat yeast sendiri. Karena saat ini itu banyak sekali yang mengeluh yeast untuk roti itu habis. Tepung terigu juga habis. Sayangnya untuk bikin yeast sendiri itu harus pakai tepung ya. Tidak perlu tepung terigu, bisa tepung rye, bisa tepung, saya belum coba untuk tapioka dan tepung beras, tapi tepung rye itu hasilnya bagus. Jadi yang saya mau bilang, saya mau ajarkan kali ini, kalau kalian punyanya sedikit all-purpose flour, ya dipakai saja. Sebetulnya untuk bikin yeast itu yang bagus pakai unbleached flour, tapi saya nggak punya, terus terang saya nggak punya. Jadi ini pakai all-purpose flour. Hasilnya ya jadi, cuman kalau unbleached itu tinggi sekali. Tapi tidak apa, pokoknya kita punya yeast dan yeast ini akan berkesinambungan. So kalau kalian mau lihat gimana cara bikinnya, yang dibutuhkan cuma tepung dan air. Membutuhkan kesabaran karena sekitar 5 hari. Yuk kita ke dapur, saya akan ajarkan bagaimana membuat yeast. Bahan-bahan untuk membuat yeast, ini belum sourdough ya, jadi ini bukan sourdough yeast, tapi cuma yeast biasa, tapi homemade. Ini bahannya gampang banget. Itu kita sediakan jar. Ini 1 quart jar, bersih ya. Jar apa aja bisa, tapi saya suka jarnya beling, bersih karena dicuci dengan air panas sebelumnya. Kemudian di sini ada coffee filter, ya. Bisa pakai kain cheesecloth atau kain apa aja yang bersih, tapi sini saya pakai coffee filter, gampang. Dan ini rim untuk lidnya ya, untuk secure. Bahannya cuman 1, air dan tepung. Air di sini untuk yang pertama kali itu, kalau kalian punya, kalau kalian ada, itu ada jus nanas 2 sendok makan. Dan ini tepung biasa, tepung biasa, protein sedang. Ini nanti 3 sendok makan, ya. Udah cuma itu. Kalau nggak ada jus nanas, air aja, air biasa. Karena pada hari kedua nanti, jadi ini hari pertama ya, biasanya sekitar 5 hari, 4-5 hari. Pada hari kedua, nanti pakai air biasa di feedingnya. Feedingnya itu gimana ya? Yang adonan tadi ditambahin lagi 3 sendok makan tepung dan 3 sendok makan dan 2 sendok makan air. Itu feedingnya, tiap hari ditambahkan seperti itu selama 5 hari. Jadi yeast itu udah jadi kalau nanti dia bubbling di sini ya. Nah sekarang kita mulain aja. Caranya gampang banget. Kita masukkan dua, 3 ya. Nah sekarang kita masukkan jus nanasnya. 1, 2, dikit lagi lah. Nah ini diaduk
tutup. Nah, ini adalah hari pertama, ya. Hari pertama kita taruh aja di satu tempat di dapur. Saya letakkan di sini. Coba. Nah, ya. Kita akan lihat hari kedua nanti. Nah, ini adalah hari kedua, second day, ya. 3 sendok makan tepung terigu, dan ini adalah air biasa, ya, air biasa. Sorry, I don't know how to help with that. Here are other things you can try. Sorry, my Google. Dan ini adalah air biasa, 2 sendok makan. Jadi kita tambahkan di jar ini 3 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan air biasa. Satu, dua, satu, dua, kita aduk. Saya menggunakan batang spatula yang rusak. Nah, kita letakkan di counter seperti ini. Besok pagi kita feeding lagi. Ini hari ketiga, ya. Sama seperti kemarin-kemarin. Kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, dan 2 sendok makan air. 1, 2, 3. 1, 2. Kita singkirkan ini dan kemudian diaduk.
lagi. Dan kita diamkan. Besok pagi, hari keempat, kita tambahkan lagi. Ini adalah hari keempat. Kelihatan ya, dia berbuih dan agak cair. Ini artinya udah aktif dan aktif sekali, membutuhkan lebih banyak lagi makanan. Nah, ini hari keempat kita tambahkan dan kita aduk. Oh ya, untuk membuat yeast ini itu gampang banget, cuman tidak selalu berhasil. Artinya kadang-kadang gagal. Nah, kalau kalian gagal, ulang lagi aja. Bahannya kan tidak terlalu banyak ya, maksudnya ya. Kalau gagal, ulang. Artinya kalau dia tidak berbuih. Nah, ini kita masukkan. Ya. 1. 2. Jadi kalau kalian yang ingin membuat lebih banyak, itu tidak menjadi masalah. Itu kuncinya cuma satu. Air dan tepung itu sama perbandingannya by weight ya. Jadi beratnya. Jadi kalau kalian menggunakan 50 gram tepung, airnya juga 50 gram. Nah, ini saya pakai sistem sendok makan. Ini kira-kira aja, kira-kiranya beratnya emang hampir sama antara 3 sendok makan tepung dan 2 sendok makan air. Ya, ini 3. Kemudian 1, 2. Di antara waktu 24 jam sebelum kalian menambahkan, itu boleh ya dibuka dan diaduk, dibuka, diaduk, dibuka, diaduk gitu. 2 atau 3 kali. Nah, ya. Oke. Kita tutup lagi dan kita biarkan, kita lihat besok pagi. Ini adalah hari keempat ya, masih ya. Tapi malam. Jadi sekitar 12 jam dari yang tadi saya tambahkan feeding yang hari keempat. Nah, ini kita kasih lagi karena besok kita harapkan jadi kan. Sekarang saya akan kasih lihat. Nah, kelihatan kan berbuih. Jadi ini yeastnya jadi. Dan ini saya tambahkan lagi feeding lagi seperti biasa. Dan besok kita ambil separuh untuk bikin roti dan separuhnya itu nanti kita simpan di kulkas seperti biasa. Tambahkan satu, dua,
airnya 2. Nah, ini kita aduk. Dan tutup lagi. Besok adalah hari terakhir, kita lihat. Hari kelima, kita lihat. Yeastnya jadi, ya. Ini akan saya ambil separuh, yang separuh saya taruh di kulkas. Setelah saya tambah lagi feeding, dan separuhnya akan saya buat roti. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini untuk membuat yeast sendiri di rumah. Kasih saya thumbs up, like, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, loncengnya ditekan. Kita akan jumpa kembali pada video-video saya yang mendatang. So, bye. See you in the next recipe.